Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Nuni di mata pelajaran akuntansi keuangan pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini Ibu sengaja membuat video pembelajaran karena kita akan masuk ke dalam materi perhitungan. Untuk mengingat materi sebelumnya, kalian sudah Ibu tugaskan untuk merangkum tentang pengertian, jenis-jenis, perbedaan pengakuan piutang yang ada dua metode itu, metode langsung dengan metode cadangan kerugian piutang yang tabelnya itu wajib ditulis. Nah, di sana terlihat pada modul yang kalian lihat awal itu yang Ibu bagikan awal, perbedaannya untuk metode cadangan kerugian piutang ada taksiran kerugian piutang yang dibuat oleh perusahaan pada awal atau akhir periode akuntansi. Sedangkan metode penghapusan langsung tidak ada taksiran kerugian piutang. Nah, yang akan dihitung sekarang adalah metode pencatatan kerugian piutang untuk metode cadangan kerugian piutang. Oke, kita mulai saja ya. Penentuan kerugian piutang dapat dilakukan dengan menerapkan 3 metode, yaitu persentase dari penjualan, persentase saldo piutang, dan analisis umur piutang. Untuk pertemuan sekarang, Ibu hanya akan membatasi pada 2 metode. Presentasi dari penjualan dan presentasi saldo piutang. Langsung saja ya. Presentasi dari penjualan yang disebut juga pendekatan laba rugi, kerugian piutangnya dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari penjualan. Jadi, dari jumlah penjualan kreditnya. Di sini sebutkan bahwa kerugian piutang dihitung berdasarkan penjualan kredit. Tapi pada praktiknya dapat pula dihitung dari jumlah penjualan kredit maupun tunai, yaitu penjualan bersih. Jumlah taksiran kerugian piutang ditetapkan berdasarkan jumlah penjualan dikalikan persentase tertentu. Ya, dasarnya presentasi ditetapkan dengan cara membandingkan kerugian piutang yang sebenarnya dengan total penjualan selama periode yang bersangkutan. Oke, biar tidak pusing, langsung saja ke contoh soal. Pada buku besar PD Ingin Jaya, tanggal 31 Desember 2011, terdapat akun-akun sebagai berikut. Yang pertama, 112 piutang dagang, saldonya 250 juta rupiah. 112.1, cadangan kerugian piutang, saldonya kredit sebesar 2 juta rupiah. Nah, saldo ini bisa berbentuk kredit dan bisa berbentuk debit. 411 penjualan, saldonya 1.500.500 juta rupiah. Oke, 1,5 M. Hitunglah taksiran kerugian piutangnya ditetapkan sebesar 0,5%. Hitunglah taksiran kerugian piutang dengan metode presentasi penjualan. Nah, kita langsung ya pembahasannya. Berdasarkan data tersebut, yang harus kalian lakukan pertama hanya ini. Persentase taksiran kerugian piutang yang sudah diketahui di soal dikalikan jumlah penjualan kreditnya. Jadi 0,5% dikali 1,5 M didapatlah 7.500.000 rupiah. Setelah diketahui jumlah taksiran kerugian piutangnya, apalagi yang harus dikerjakan yaitu membuat jurnalnya. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang sebelah debit 7.500.000 rupiah dan cadangan kerugian piutangnya di sebelah kredit 7.500.000 rupiah. Oke. Kemudian apalagi yang harus kalian lakukan? Kalian akan mencatatnya di dalam buku besar. Nah, akan terlihat seperti ini. Buku besarnya di tanggal kalian masukkan 31 Desember tahun 2011, keterangannya, saldo awal itu didapat dari yang kalian lihat soal ini ya. Nih, saldo ini namanya saldo awal cadangan kerugian piutang. Ini. Yang 2 juta ini, oke? Paham ya? Saldo awalnya sebesar 2 juta. Ya. Kemudian penyesuaian di jurnal umumnya kredit 7.500.000, dari mana itu? Perhitungan taksiran kerugian piutang. Maka didapatlah saldonya untuk taksiran kerugian piutang sebesar 9.500.000. Kenapa? Karena saldo awal taksiran kerugian piutang normalnya di sebelah kredit. Jika penyesuaiannya juga berarti sebelah kredit, maka saldonya adalah
sebelah kredit sebesar Rp9.500.000. Paham ya? Ini untuk metode presentasi penjualan. Paham? Oke, kita lanjutkan pada metode kedua. Presentasi dari saldo piutang atau disebut juga dengan pendekatan neraca. Pada kerugian piutang dengan saldo piutang, cara menyisikannya yang pertama dinaikkan sampai persentase tertentu, ya, ditambah dengan persentase tertentu dan dihitung berdasarkan analisis umur piutang. Metode cadangan kerugian piutang dari saldo piutang sebagai berikut. Kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran dengan penjualan, ya. Jumlah piutangnya ditaksir tidak akan dapat diterima. Kerugian piutang sesungguhnya terjadi dicatat dengan mendebit rekening cadangan kerugian piutang. Jumlah taksirannya berdasarkan jumlah saldo piutang. Jumlah taksiran piutangnya berdasarkan jumlah saldo piutang dagang akhir periode dikalikan dengan persentase tertentu. Kita masuk langsung ke contoh soal. Contoh soal yang kedua dengan metode saldo piutang. Di garis bawahi, ini saldonya kredit. Pada buku besar PT Latanza, diketahui piutang dagangnya Rp250 juta dan cadangan kerugian piutangnya saldo kredit sebesar Rp2 juta. Oke, piutangnya 250 juta, saldo kreditnya Rp2 juta. Langsung saja, taksiran kerugian piutangnya adalah 2%. Ingat, rumusnya adalah persentase taksiran dikalikan saldo piutang. Maka didapatlah taksiran kerugian piutangnya adalah 2% dikali 250 juta. Berarti 5 juta rupiah. Apa yang berbeda dengan metode presentasi penjualan? Di metode saldo piutang, saldo kredit, ya. Ini yang saldo kreditnya itu yang disoal langsung diperhitungkan. Oke, jika pada metode saldo jika dalam metode presentasi penjualan dihitung hanya ini, taksirannya saja, saldo kreditnya tidak diperhitungkan. Jika dengan saldo piutang langsung diperhitungkan. Jadi piutang dagangnya setelah diketahui taksirannya itu adalah 5 juta. Oke, sebesar 5 juta rupiah langsung dikurangi dengan saldo kredit cadangan kerugian piutangnya sebesar 2 juta. Ingat, jika saldonya kredit dikurangi, jika saldonya debit ditambahkan. Untuk contoh soal ini kan kredit otomatis dikurangi, maka kerugian piutang yang menjadi beban tahun 2011 adalah 3 juta rupiah. Oke, paham? Maka jurnalnya, ingat ya, ada 3 tahap. Nanti ketika Ibu kasih memberikan kalian contoh soal 3 tahap. Yang pertama, cari taksiran kerugian piutangnya. Kedua, jurnal. Lalu ketiga adalah buku besarnya. Maka jurnalnya sama dengan metode yang pertama. Beban kerugian piutang di sebelah debit 3 juta rupiah. Dan cadangan kerugian piutang di sebelah kredit 3 juta rupiah. Lalu setelah itu, langsung dimasukkan ke dalam buku besar. Ingat, saldo awalnya karena kredit, nih, 2 juta rupiah. Tadi penyesuaian ini taksiran kerugian piutangnya kita hitung, di sebelah kredit 3 juta. Maka saldonya karena kredit dengan kredit bertambah, jadilah 5 juta rupiah. Oke, paham perbedaannya? Ya? Untuk pertemuan sekarang, video kali ini Ibu cukup sekian. Jika masih belum paham, silakan tanyakan langsung ke Ibu melalui komentar di Classroom atau di grup WhatsApp. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.